Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mubarok dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon, S1 Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video wawancara ini yaitu tiada lain untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi antar personal. Ya, langsung saja. Saya di sini bersama Bapak Bangun Prasetyo ya, sebagai manajer marketing di perusahaan Asantur and Travel. Nah, ya biasa lama-lama langsung aja menuju ke topik pembicaraannya seputar tentang haji. Ya, kepada pertanyaan pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan ibadah haji itu sendiri sih menurut perspektif Bapak Bangun sendiri? Ibadah haji adalah ibadah rukun Islam yang kelima, yang mana ibadah ini telah difardukan oleh Allah ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan rukun ibadah haji ini adalah wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan ke tanah suci, baik mampu fisik, baik mampu dalam dana atau materi untuk dilaksanakan ke tanah suci. Dan ibadah haji ini adalah ditetapkan waktunya dan bulannya. Dan ibadah haji ini khusus di bulan-bulan haji, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dan tempatnya juga khusus ada di Armina. A adalah Arafah, M adalah Mina, dan Muzdalifah. Begitu. Ya, langsung beranjak ke pertanyaan kedua. Apa hukum orang pergi haji dengan uang yang haram? Misalnya uang hasil korupsi atau yang haram sebagai detek yang lain lah. Pendapat yang tepat dalam permasalahan ini adalah bahwasanya uang yang haram atau uang yang subhat itu pada dasarnya adalah hajinya sah. Tapi haji itu tidak diterima atau haji itu tidak mabrur karena dia telah mengkotori uang untuk perjalanan ibadah ke tanah suci. Begitu Mas. Begitu. Ya, langsung ke poin yang ketiga. Syarat apa saja yang berlaku bagi orang untuk berhaji? Syaratnya adalah pertama adalah istita'ah, adalah kemampuan. Kemampuan itu baik secara fisik maupun material. Kemampuan itu harus dimiliki oleh setiap jamaah yang mau berangkat ke tanah suci. Pertama, kemampuan dia memiliki dana untuk berangkat ke tanah suci, dan kemampuan fisik ketika dia harus sehat badan jasmaninya, karena itulah faktor utamanya. Ketika kita mampu dananya tapi kita tidak bisa berangkat karena fisiknya lemah, itu kita belum dikatakan mampu. Itu kemampuan ada dua syarat itu yang harus dimiliki. Begitu Mas. Ya, langsung ke tahap berikutnya, poin berikutnya, yaitu bagaimana bila seorang wanita mendapat haid ketika sedang haji, apakah hajinya sah? Pada dasarnya permasalahan tentang ini ketika wanita mau berangkat haji tapi pas tanggal keberangkatannya adalah pas waktu datang bulan atau haid, maka pendapat ulama adalah dia tetap melaksanakan ibadah haji dengan dengan ketat. Artinya itu dia harus jangan sampai tercecer, artinya harus ketat. Terus dia melakukan rukun-rukun haji dan amalan lainnya kecuali tawaf. Nah, ketika tawaf baru dilaksanakan ketika nanti setelah si jamaah wanita ini selesai dari hajinya. Jadi ketika selesai, setelah berapa hari setelah menjalankan ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 13,
Nanti ketika dia dalam suci baru tawafnya ketika dalam keadaan suci. Ketika wukuf, ketika lempar jumroh itu boleh dalam keadaan tidak suci atau alias dalam keadaan haid. Karena waktunya dia tidak ada lagi di samping. Itu pengecualian oleh para ulama begitu. Ya mungkin sampai di sini saja sesi wawancara dengan Bapak Bangun Prasetyo sebagai selaku manajer marketing di perusahaan Hasan Tour and Travel yang terletak di Jalan Evakuasi di Kota Cirebon. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.